Internet di Indonesia tumbuh pesat. Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, APJI, melansir, tahun 2012 di Indonesia terdapat 63 juta pengguna internet aktif, atau tumbuh sekitar 15% dari tahun sebelumnya. Dengan prediksi angka pertumbuhan hingga 30%, diperkirakan akhir tahun 2013, orang Indonesia yang melek internet bisa mencapai 82 juta orang. Internet di Indonesia mulai dikenal akhir era 80-an. Yang kita yang menggunakan radio, mulai mengembangkan komunikasi antar komputer lewat radio. Radionya radio seperti inilah. Ini radio jadul. Radio amatir? Iya, ini radio amatir. Kebetulan frekuensinya macam-macam, ada banyak sekali. Yang saya pegang ini kebetulan yang di VHF. Ketika media massa direpresi Orde Baru, radio siaran luar negeri dan internet menjadi media alternatif. Salah satunya mailing list Apa Kabar. Nah, Apa Kabar menjadi penting karena dia adalah salah satu yang paling konsisten tiap hari. Entah itu dari Wall Street Journal, entah itu dari media di dalam negeri, Kompas, apa segala macam, dia angkat gitu ke dalam mailing list dia dan disebarkan sebagai berita. Juli 1994, majalah editor, tabloid Detik, dan majalah Tempo dibredel rezim Soeharto. Salah satunya karena memberitakan pembelian kapal perang bekas dari Jerman Timur. Sebetulnya saya sempat ngeri juga sih, ngapain sih di media lagi gitu loh. Saya sudah terbredel beberapa kali gitu kan. Rasa-rasanya kok kapok gitu loh, main di media lagi gitu. Nah, Yayan yang sering punya mimpi, kenapa sih nggak bikin media yang tidak pakai siup, misalnya surat izin penerbitan pers, terus tidak lagi pakai periodisasi, ini kan semua perangkat kita punya. Antara 1996 hingga awal 1998, Detikcom, Republika Online, Tempo Interaktif, dan Kompas.com mulai mengembangkan platform baru. Bukan semata-mata menghindari siup dan represi, juga antisipasi bisnis. Di internet rupanya tidak terlalu dikontrol. Artinya pada waktu itu rezim Soeharto ini tidak terlalu memperhatikan informasi di internet. Dan user internet di Indonesia pada waktu itu kan sangat terbatas. Jurnalisme online menemukan momentum dan menjadi saksi bagaimana Orde Baru digulingkan. Untuk menyatakan berhenti. Angin kebebasan berhembus. Rezim baru tak punya pilihan. Presiden B.J. Habibie menetapkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang melindungi kebebasan media. Lalu Presiden Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan. Bahwa ide itu nggak bisa dimatikan. Itu yang paling penting. Ini merupakan, saya kira perlu dicatatlah oleh pemerintah manapun. Jangan pernah mematikan ide, karena percuma. Teknologi akan menyediakan jalan keluarnya. Nah, itulah yang kami alami. Jurnalisme di internet telah menjadi bisnis baru. Sebagian berada di bawah bendera perusahaan-perusahaan media besar. Apakah ini menguatkan spirit pilar keempat atau hanya fenomena konsolidasi bisnis belaka? Sementara jurnalis dan pengusaha mencari jawabannya, rakyat sudah menemukan jurnalismenya sendiri. Sosial media.